Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subula salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah. Saat ini umat Islam di berbagai belahan penjuru dunia sedang merayakan kemenangan dan kebahagiaan, bersukacita dan berbahagia menyambut hari lebaran. Banyak yang mengekspresikan lebaran dengan memakai baju baru, celana baru, dan semua yang serba baru, dilengkapi dengan banyak makanan hidangan yang serba enak lagi nikmat. Namun maaf saudara-saudariku, apakah itu kemenangan dan lebaran sesungguhnya? Apalagi Idul Fitri tahun 1442 Hijriah tahun ini, dunia masih berada di situasi COVID-19 alias Corona. Ternyata saudara-saudariku, kebahagiaan dan kemenangan Idul Fitri tahun ini menyimpan kesedihan yang amat sangat mendalam. Kesedihan berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan ibadah yang penuh berkah. Kesedihan karena wabah corona yang tidak kunjung sirna. Kesedihan tidak dapat berkumpul keluarga dengan mesra karena dilarang mudik bersama. Dan kesedihan yang paling besar serta kerugian yang tidak terhingga, yaitu bagi seorang muslim yang seusai Ramadan tidak bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli hikmah berkata, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Idul Fitri itu berpakaian baru, akan tetapi Idul Fitri itu ketakwaan yang bertambah di dalam kalbu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah, sesungguhnya kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki adalah bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka yang memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, dan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka adalah Idul Fitri, kembali ke suci. Laksana bayi yang baru keluar dari perut ibundanya, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1660, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadhan syahrun kataballahu alaikum syiyamah." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah mewajibkan atas kamu berpuasa. Wasanangtu lakum qiyamah, dan aku mensyariatkan kepadamu untuk beribadah pada malam harinya, salat tarawih, salat witir, tadarus Al-Qur'an dan sebagainya. Wa man shamahu wa aqamahu, siapa saja orang yang berpuasa dan beribadah pada malam harinya, imanan wa ihtisaban, karena ikhlas karena Allah, iman karena Allah, kharaja min dunubihi, maka Allah akan mengeluarkan dari semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kayaumi waladatuhu ummuhu, laksana bayi yang baru keluar dari perut ibundanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah, kini Ramadan telah berlalu. Kini akan tampak kesedihan di depan mata kita, sedih memandang masjid musola yang tidak ramai lagi dengan orang yang sholat berjamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran tidak lagi bergema di masjid-masjid dan di musola. Sedih melihat bebasnya para remaja yang lepas liar, berpesta, miras dan narkoba. Sedih melihat fitnah dan dosa di mana-mana. Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah, ketahuilah Ramadan bukanlah proyek ibadah borongan yang hanya dikerjakan cukup 1 bulan saja. Selesai Ramadan, selesai perkara. Akan tetapi justru Ramadan harus dibuktikan 11 bulan setelahnya. Apakah setelah Ramadan kita mampu meningkatkan iman dan takwa dan terus mempertahankan ketakwaannya kita, melanggengkan amal-amal soleh kita. Bagi muslim yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulat, maka dengan rahmat Allah yakinlah ia mampu memakmurkan masjidnya Allah dengan mendirikan sholat berjamaah, mampu menebarkan kebaikan-kebaikan, berbagi kepada yang kekurangan dengan penuh rasa kasih sayang, karena itulah pancaran dari keimanan dan ketakwaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika humul muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjidnya Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah takut kecuali hanya takut kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah, Lebaran ini telinga kita akrab mendengar kata-kata mudik alias pulang kampung, karena mungkin ayah kita, ibu kita, saudara-saudari terkasih kita, mereka belum bisa mudik, belum bisa pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga. Karena pemerintah memperketat aturan bagi mereka yang ingin pulang kampung. Bahkan pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran dan anjuran melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Ini semua adalah demi kebaikan untuk menekan penyebaran virus corona yang menakutkan agar tidak bertambah jatuhnya korban, karena keselamatan harus diutamakan meskipun sedikit kebahagiaan yang harus kita korbankan. Kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamu ala jalbil masyalih. Menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maka sebab itu wajib bagi kita semuanya untuk mentaati aturan pemerintah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan taati para pemimpin-pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah, meskipun banyak yang tidak bisa mudik, tapi jangan lupa mudik yang sesungguhnya, mudik yang besar, yaitu mudik pulang kampung halaman nenek moyang kita dan kampungnya nenek moyang kita, yakni kampung akhirat. Bukankah nenek moyang kita adalah Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang kampung halamannya adalah di akhirat dan berasal dari surga? Maka tujuan hidup di dunia sesungguhnya adalah hidup di akhirat. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, tua atau muda, bergiliran kita akan menghadapnya, dan itu pasti. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34.
Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti ada ajalnya, dan apabila waktu ajalnya datang, ia tidak dapat mengundurkan atau memajukannya sedikit pun. Saudara-saudariku, sungguh kematian kapan saja akan dapat menghampiri kita, besok atau lusa. Kita pun pasti akan tiba saatnya. Lalu sudahkah cukup bekal yang kita punya untuk menghadap Zat yang Maha Kuasa? Oleh karenanya, mari kita siapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku jamaah Id hafizakumullah, di akhir khutbah, wahai saudara-saudariku, mari kita bermuhasabah, introspeksi diri, seraya bermunajat dan bertaubat, menundukkan kepala, merendahkan hati, menengadahkan kedua tangan, menyesali semua dosa demi memohon belas kasih kepada Zat yang Maha Asih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika husna ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadir, ya Sami, ya Bashir, wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha ya Allah. Ya Allah, kami semua menghadap-Mu ya Allah, bersimpuh menghadap-Mu ya Allah, bermunajat ya Allah. Kami semua mengakui ya Allah bahwa kami adalah makhluk-Mu, hamba-Mu yang bergelimbangan dosa. Dosa kami lebih besar daripada gunung, lebih banyak daripada butir pasir di lautan ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, pastilah kami jadi hamba-Mu yang rugi ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kesehatan, keselamatan ya Allah. Kami semuanya berada dalam situasi wabah COVID-19 ya Allah. Karena izin-Mu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau angkat wabah ini ya Allah. Kau ganti dengan keberkahan, Kau ganti dengan kesehatan, Kau ganti dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa saudara-saudari kami ya Allah. Karena Engkau lah Zat yang mengabulkan doa ya Allah, kami hanya memohon berdoa kepadamu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir anna al ghula'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wa suyufal mukhtalifata wa sada'ida wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min baladil muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.